Haleluya, jangan lupa like dan subscribe, komen. Masa like dan subscribe aja nggak mau? Bagaimana kita menginjil ke depan ini? 10 tahun ke depan kita sudah mendapatkan jiwa karena mereka sedang kacau sendiri. Lihat itu Spanyol, itu sudah nggak ada muslimnya. Orang nggak percaya lagi dengan keyakinan itu, apalagi sekarang zaman sudah terbuka. Tahu Zionis? Zionis itu kejam, tapi setidaknya mereka terang-terangan jadi musuh. Bagaimana dengan orang yang mengaku muslim, tapi menikahmu dari belakang? Dia bicara soal kebaikan, soal sedekah, soal kejujuran. Tapi tangan-tangan mitranya menyerangku, mulut-mulut mereka memfitnahku, sementara otaknya ada pada dia seorang motivator yang memimpin ustadz, artis, dan ulama untuk menari. Mbak, nanti dulu Mbak. Kamu ini gimana sih? Menghina Zionis. Zionis itu adalah warna kemuliaan bangsa Israel. Kalau bangsa muslim begitu banyak negaranya, Israel cuma satu-satunya bangsanya, yaitu Israel itu sendiri. Sementara mereka menyebar ke seluruh dunia, ada di mana-mana. Dan mereka menguasai lobby-lobby politik, ekonomi, dan termasuk urusan kepala kamu. Itu bisa diambil kapan saja. Saya mau menjelaskan bahwa Zionisme itu adalah satu pendukung yang awal mula adalah gerakan politik, yaitu menasionalisasi bangsa-bangsa Israel yang bertujuan mendirikan dan mempertahankan negara bagi bangsa Yahudi. Tanah yang diyakini oleh mereka adalah tanah leluhur mereka, yaitu Palestina. Gerakan ini dipicu oleh kriminalisasi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa dan pada akhir abad ke-19 dianggap sebagai ideologi yang menjadi dasar berdirinya Israel. Asal-usul dan tujuannya itu didirikan oleh Theodor Herzl. Herzl sebagai pendiri rumus dan menulis, mengomporin, dan dia seorang wartawan Austria yang memimpikan sebuah negara Yahudi yang merdeka sebagai solusi atas antisemitis, yaitu anti-Yahudi. Jerman semua di London benci. Kenapa? Karena Yahudi itu orangnya pintar, cerdas, dan kaya. Lalu baru ngumpulin dana untuk makan minum di Palestina, di Gaza, sudah memfitnah orang. Saya nggak tahu siapa yang kamu fitnah. Sebut dong namanya. Jangan dibawa ke medsos. Tetapi yang saya ambil dari video kamu adalah kamu menghina Zionis itu. Pendirian negara Israel menjadi kekuatan pendorong utama berdirinya negara tahun 1948 yang memicu konflik berkepanjangan dengan Palestina dan juga dengan Arab pada umumnya. Dan karena bangsa-bangsa Arab itu ikut-ikutan, ya kena imbas. Karena kalau kena imbas dari Israel, ya bisa mengambil satu wilayah besar. Tapi Sinai sudah dikembalikan oleh Israel kepada Mesir. Betapa baiknya itu Israel. Dan dia punya tanahnya sendiri. Bukan masalah kamu bilang Israel itu kejam lalu menghabisin. Israel tidak mau diganggu oleh para teroris ini. Dan teroris selalu datang dari Muslim. Sudah disepakati solusi dua negara. Palestina negara sendiri, Israel negara sendiri. Jangan ganggu gugat lagi. Silakan orang Palestina kerja di Israel. Karena tidak ada pekerjaan di Palestina itu. 85% makan minumnya itu segala sesuatu keperluan Palestina itu dari
luar negeri, bantuan. Jadi seorang pemimpin ya harus teriak-teriak. Termasuk kamu itu. Jualan di Jakarta untuk membantu orang di Gaza. Lalu dikatakan saudara-saudara kamu. Oke. Beda Zionis dengan Yahudi. Zionis adalah gerakan politik, sedangkan Yahudi adalah identitas etnis dari agama itu. Tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis itu Yahudi. Harus dimengerti, Mbak. Jangan asal ngomong. Oke. Hello, I'm AI app. How can I help you? What is this book about? Okay, let's check it. Dalam pencitraan. Dia mengkriminalisasi saya dan suami saya yang dari Gaza. Dia jatuhkan kami, bukan karena kami salah. Tidak, tapi karena kami keluar dari sistem zalimnya. Kami berani bicara kebenaran. Dan saat itu, bahkan hingga saat ini, saya dan suami saya sedang menanggung beban keluarga di Gaza yang kelaparan, yang digenosida. Kami sendirian, dihancurkan dari luar dan dalam. Nanti lagi. Ntar lagi saya live. Saya melawan, seperti mujahid yang dikhianati, tapi tidak pernah menyerah. Karena saya tahu, Allah itu maha adil, dan kebenaran enggak butuh panggung. Cukup waktu yang akan membuka semuanya. Jangan tertipu oleh pakaian Islami, oleh kata-kata manis, dan program-program yang dibungkus dengan nama amal. Ini banyak strategi pencitraan yang dibuat, seperti program 30 hari jadi pengusaha muslim, acara mewah di hotel dan di rumah, yang katanya silaturahmi. Padahal semua itu hanyalah kedok. Tujuannya cuma satu, menyelamatkan bisnis yang nyaris runtuh akibat kebohongan dan kezaliman yang mereka lakukan sendiri. Zionis itu membunuh dengan senjata, tapi mereka membunuh lewat manipulasi dan dusta. Pencitraan. Stop, Mbak. Nggak saya selesaikan video Mbak untuk karena tidak diperlukan. Sebab Mbak itu menghina-hina masalah Zionis. Oke, setuju. Hanya karena Anda tidak paham sepenuhnya tentang Zionis itu apa, dan Anda hanya berbisnis untuk mengumpulkan dana bagi orang Gaza. Solusi dua negara itu ditentang habis oleh Hama yang ada di Gaza itu. Nah, dimulai 7 Oktober 2023 sampai 10 Oktober itu dia memberondong dan menyandra lebih dari 100 orang Israel oleh Hama ini. Dan itulah yang membuat Israel itu mendidih darahnya dan harus membayar mahal setiap tindakan kelakuan Hama ini, Hamas. Karena dia tidak setuju dengan solusi dua negara. Sejak 4 tahun yang lalu, si Hama ini dia mengirim bom-bom ke Israel. Tidak pernah berhenti. Maka akibat kelakuan dan jahatnya Hama itu lalu dibalas. Sekarang saya nggak tahu, sudah ada 57.000 orang Hama ngek dari setahun yang lalu. Itu balasan. Dan Presiden Mahmud Abbas pun mengecam tindakan Hamas ini. Karena sudah mau jadi ini negara. Sudah jadi, sudah setuju, sudah diberikan kesempatan kepada Palestina itu untuk merdeka. Tetapi selalu ada yang menentang. Entah perbatasannya, entah bunyi suratnya. Ini menguntungkan Zionis katanya. Ini menguntungkan kita. Nggak tahu lo, makan aja nggak susah itu di Gaza itu. Kelaparan semuanya.
Kamu kumpulkan uang seberapapun, kamu nggak bisa melewati blokade itu. Kembali lagi, Zionis melawan Israel. Zionis adalah ideologi, sedangkan Israel adalah negara. Kontroversi Zionisme dianggap sebagai kontroversial karena penerapannya mengakibatkan pengusiran dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Namun bagi para pendukungnya, gerakan ini adalah tentang hak bangsa Yahudi untuk mendapatkan dan memiliki tanah air yang merdeka. Dari sejak zaman Musa ke Yesus itu 1500 tahun. Sampai 1948, jadi sudah 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Israel tidak punya negara, dan satu-satunya negara Israel itu adalah yang ada sekarang ini. Sedangkan Arab terlampau banyak negaranya. Yang mengelilingi Israel itu 22 negara Arab. Apa kalian nggak puas-puas? Dan kalian juga tidak melihat bagaimana si Iran ini menjajah Yaman, menjajah di Mesir, di Gaza, di Palestina, itu dikuasai. Jadi Hamas ini adalah kepanjangan tangan dari Iran itu sendiri. Kalian nggak teriak. Kalian hanya melawan Zionis Israel yang diburuk-buruk namanya, yang dijelek-jelekin nama Israel itu. Saya lanjut, Zionis itu adalah gerakan politik yang muncul akhir abad ke-19 dan wilayah Palestina itu adalah milik Yahudi. Quran surat kelima ayat 121. Jelas sekali itu tanahnya orang Yahudi milik Israel. Respon terhadap maraknya antisemitis, diskriminasi di Eropa, apalagi penghinaan terhadap Muslim, mewajibkan mereka untuk punya negara. Israel baru punya satu negara aja dimusuhin. Tapi siapapun yang memusuhi Israel, akibatnya mengerikan. Termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah membantu Palestina tanpa mengindahkan perasaan hati orang-orang yang mendukung Israel. Kalau Indonesia berpihak kepada Israel, nggak usah membuka ini, nggak usah kedutaan Israel di Jakarta, nggak usah. Cukup Anda diam. Maka ekonomi Indonesia akan bagus dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik. Karena dibantu sama Zionisme. Apalagi seiring dengan waktu berkembangnya dari idealisme menjadi kekuatan politik global yang mewujud dalam pendirian negara Israel. Itu sangat mengerikan. Amerika ini dikuasai sama lobby-lobby Israel, Yahudi Zionisme itu. Jadi Presiden Trump sekalipun tidak bisa bergerak. Satu-satunya jalan adalah tetap membela Israel. Bagaimana itu? Pesawat dari Guam terbang ke Iran, lalu menghabisi. Jadi isi bensinnya itu, afternya itu di udara. Ada kapal besar yang mengisikan bensin supaya pesawat ini setelah ngabisin 3 tempat reaktor nuklir Iran itu balik lagi ke Guam. Guam ini adalah markas pertahanan udara Amerika. Jadi kalau Korea Utara ngelempar
petasan ke Amerika, dihabisin di Guam dulu. Dan dengan cepatnya akan dihabisin itu. Makanya Korea Utara walaupun punya hulu ledak, dia nggak akan sampai ke tempat tinggal saya itu. Jadi kalau nyasar ya, tempat tinggal saya ini yang akan kena. Ini rumah ini pun akan kena. Nah, itu saudara-saudara penjelasan saya tentang video Mbak ini. Biar dia sadar, Muslim ini sadar, ini apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena video-video begini ini menyesatkan sekali. Apalagi videonya Zuma juga menyesatkan. Terima kasih. God bless.